Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Nurjana dari kelas 08 AKM 006. Hadirat saya di sini mau menjelaskan mengenai implementasi GCG di era digital, mengenai tantangan dan peluangnya. Mari ikuti. Sebelumnya, ada yang tahu nggak GCG itu apa? Apa ya? Sini, aku jelasin ya. GCG itu adalah Good Corporate Governance atau yang biasa kita sebut tata kelola perusahaan, adalah sebuah sistem dan prinsip untuk mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan juga adil, guna untuk meningkatkan kinerja dan juga kepercayaan pemangku kepentingan lain. Oke, aku jelasin sedikit ya mengenai 5 prinsip GCG. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi dimaksud di sini adalah mengenai keterbukaan penyampaian informasi yang relevan, jelas, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Misalnya seperti sebuah perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunannya, laporan keuangannya, dan juga laporan keberlanjutannya minimal di websitenya mereka masing-masing. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sini maksudnya itu seperti kejelasan fungsi, tanggung jawab, dan juga wewenang setiap organ perusahaan agar dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya kayak Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan kinerjanya secara periodik kepada pemegang saham. Yang ketiga ini ada responsibilitas, yaitu mengenai kepatuhan perusahaan terhadap hukum, peraturan, dan juga etika bisnisnya. Contoh kecilnya seperti perusahaan Unilever Indonesia. Perusahaan itu udah menjalankan CSR dan juga mematuhi UU Ketenagakerjaan dan juga lingkungan. Yang keempat itu ada independensi, di mana pengelolaan perusahaan ini harus secara objektif, bebas dari tekanan atau dari kepentingan pihak lain. Contohnya seperti penunjukan komisaris independen dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa pengawasan ini dilakukan secara netral. Yang kelima itu ada fairness. Ini adalah perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham dan juga pemangku kepentingan termasuk karyawan dan juga mitra usaha. Contohnya seperti pemegang saham diberi hak suara dan informasi yang sama dalam RUPS. Oke, jadi itu sedikit mengenai penjelasan prinsip GCG ya. Oh iya, kita kan juga sudah di era digital yang cukup pesat kan. Nah, dinamika GCG juga mengalami perubahan yang cukup signifikan loh. Lalu, transformasi digital ini menghadirkan sebuah tantangan dan juga peluang baru bagi penerapan GCG loh, dimana perusahaan tidak hanya harus memahami prinsip-prinsip GCG konvensional, melainkan juga harus mampu merespon cepat perkembangan teknologi seperti big data, cloud computing, AI, blockchain, dan lain-lainnya. Semuanya pasti tahu era digital itu apa. Jadi, era digital ini adalah zaman di mana semuanya sudah berkaitan dengan teknologi modern seperti internet, aplikasi, perangkat lunak, sistem otomatisasi yang dimana sudah menggantikan sistem manual. Oke, kita lanjut ke topik utama mengenai peluangnya dulu ya. Yang pertama itu ada digital transparansi, di mana digitalisasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan secara real time kepada semua pemangku kepentingan. Peluang kedua itu ada audit berbasis teknologi, di mana audit ini bisa dilakukan secara digital menggunakan data analitik dan juga software otomatisasi. Contohnya kayak mungkin PT Telkom Indonesia yang sudah menggunakan e-auditnya untuk memastikan atau memonitor transaksi dan juga aktivitas keuangannya. Peluang ketiga yaitu ada whistleblowing sistem digital, di mana pelaporan pelanggaran bisa dilakukan secara online, anonim, dan juga aman. Contohnya seperti Pertamina dan PLN yang sudah memiliki portal WBS ini berbasis web loh untuk menerima laporan baik secara internal maupun eksternal. Peluang keempat ini ada deteksi dini terhadap fraud, di mana dengan menggunakan teknologi seperti machine learning dan juga pattern recognition, sistem dapat mendeteksi anomali secara otomatis. Peluang terakhir yaitu
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, di mana manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan dashboard digital yang menyajikan data terkini atau data real time. Contohnya Unilever Indonesia, di mana Unilever Indonesia menggunakan dashboard KPI untuk melakukan pemantauan kinerja timnya. Oke, kita lanjut pembahasannya mengenai tantangan implementasi GCG di era digitalisasi. Kira-kira tantangan utamanya apa ya? Kayaknya yang pertama itu ancaman keamanan cyber, di mana perusahaan semakin rentan terhadap peretasan, kebocoran data, dan juga kejahatan-kejahatan cyber lainnya kan? Tantangan yang kedua ada kurangnya literasi digital, manajemen, dan juga karyawan. Karena kan nggak semua pemangku kepentingan itu memahami teknologi digital, terutama perusahaan-perusahaan yang masih menganut tradisional. Dan ini dapat menghambat pengambilan keputusan loh. Tantangan yang ketiga itu ada ketergantungan terhadap pihak ketiga, di mana penggunaan sistem pihak ketiga seperti cloud service ini beresiko jika penyedia layanan mengalami gangguan dan juga penyalahgunaan data. Tantangan yang keempat itu ada kurangnya regulasi adaptif terhadap teknologi baru. Misalnya seperti regulasi pemerintah yang seringkali tertinggal jauh dengan lajunya inovasi teknologi, dan ini dapat menyulitkan perusahaan loh yang ingin menerapkan GCG berbasis digital secara legal. Tantangan yang kelima ini ada kesenjangan infrastruktur digital, di mana tidak semua daerah atau unit perusahaan ini memiliki infrastruktur digital yang memadai. Contohnya seperti perusahaan anak yang ada di daerah itu sulit menjangkau sistem pusat karena mungkin dia keterbatasan dengan jaringan atau keterbatasan dengan perangkatnya. Tantangan yang terakhir itu ada resiko penyalahgunaan data dan juga privasi, di mana sistem digital ini mengumpulkan data yang begitu sensitif yang bisa saja disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Oke, aku bakalan kasih studi kasus ya sedikit. Yang pertama itu ada PT Telkom Indonesia, di mana yang kita tahu PT Telkom Indonesia itu adalah sebuah perusahaan telekomunikasi milik negara dan juga emiten publik yang sudah diwajibkan untuk melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, dengan berjalan transformasi digital, PT Telkom Indonesia sekarang juga sudah menerapkan pendekatan digital atau penerapan teknologi untuk memperkuat tata kelola perusahaannya. Apa aja sih langkah-langkah digitalisasi GCG milik PT Telkom? Yang pertama itu ada IGCG, di mana PT Telkom ini juga sudah menerapkan IGCG sistem untuk mencakup pelaporan mengenai penyalahgunaan, pelanggaran, audit internal, dan juga pelacakan tindak lanjut terhadap hasil audit. Yang kedua itu ada e-procurement, di mana PT Telkom Indonesia ini melakukan pengadaan barang dan jasanya secara digital dan transparan di platform e-procurement. Lalu yang ketiga ini ada WBS Online, di mana PT Telkom menyediakan platform WBS Online ini untuk memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim dan juga lebih aman. Yang keempat, PT Telkom Indonesia telah menerapkan digital dashboard KPI dan juga risk management secara real time. Dan yang terakhir, PT Telkom Indonesia juga sudah menerapkan analisis audit secara teknologi atau secara digital. Lalu apa sih dampaknya bagi PT Telkom? Yang pertama itu ada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang kedua itu efisiensi proses pengambilan keputusan melalui data real time. Yang ketiga itu dapat mendeteksi pelanggaran dan juga respon terhadap risiko. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan penilaian skor GCG dari pihak independen seperti IECG. Oke, kasus yang kedua aku mau bahas platform marketplace yang cukup besar ya di Indonesia pada tahun ini. Kejadiannya pada tahun 2020. Tahu kan platform marketplace apa? Ya, marketplace-nya itu namanya Tokopedia. Jadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Mei, Tokopedia ini mengalami lebih dari 91 juta pengguna Tokopedia ini mengalami kebocoran datanya, yang dimana data tersebut ini dijual ke dark web gitu oleh pelakunya.
Sebenarnya permasalahan ini bisa kita cek dari bagaimana Tokopedia ini menjalankan prinsip GCG-nya. Yang pertama itu kelemahan transparansi, di mana Tokopedia tidak segera menginformasikan kepada publik mengenai skala kebocoran data tersebut. Lalu yang kedua itu kurangnya akuntabilitas, di mana tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut secara internal. Lalu yang ketiga itu ada tidak optimalnya perlindungan data, di mana penggunaan sistem keamanan data cyber sekelas Tokopedia ini tidak cukup memadai. Pasti dari kasus tersebut Tokopedia mengalami dampak dong, seperti penurunannya kepercayaan penggunanya, sorotan publik atas lemahnya GCG digitalnya, lalu meningkatkan urgensi untuk memperkuat tata kelola digitalnya. Baik, itulah 2 contoh studi kasus yang bisa saya berikan. Semoga dapat dipahami dari 2 kasus tersebut mengenai tantangan dan peluang implementasi GCG di era digital. Lalu apa aja sih penguat GCG di era digital? Sini, aku kasih tahu. Yang pertama itu meningkatkan literasi digital ke semua lini organisasi. Yang kedua itu menginvestasikan dalam sistem keamanan dan juga audit yang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, menyusun regulasi internal dan juga kebijakan etika digital. Dan yang terakhir itu melakukan kolaborasi dengan regulator, asosiasi, dan juga komunitas TI. Jadi kesimpulannya, GCG tetap relevan dan krusial di era digitalisasi sekarang, di mana teknologi membawa peluang dan juga tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan GCG secara digital. Peluang yang datang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang sedang atau mau menerapkan GCG digital, dan tantangan yang datang juga harus dihadapi secara strategis dan kolaboratif agar menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk lebih baik lagi dalam menerapkan GCG tersebut. Dan GCG digital ini juga menjadi salah satu kunci menuju perusahaan yang berkelanjutan dan terpercaya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you.